Halo, ketemu lagi dengan saya Fani Latifah dan Master Wendy Mikael. Kali ini kita akan membahas tentang video TikTok yang lagi viral yang Bang Wendy peragain satu gerakan untuk ngobatin sakit pinggang ya. Jadi ternyata sakit pinggang itu ada berbagai tingkat ya. Ada sakit pinggang atau lower back pain. Terus saya bikin catatan ya teman-teman. Atau sampai tingkat HMP ya. Atau nama lainnya adalah saraf kejepit ya. Nah itu Bang Wendy kan peragain satu gerakan, tapi yang nanya, Bang gerakan yang lain mana? Karena Bang Wendy bilang ada 3 gerakan nih yang perlu kamu pakai supaya sakit pinggangnya kamu cepet hilang. Nah itu Bang, jadi ada 2 gerakan lain yang ditanyain nih sama si pemirsa banyak banget, Bang gerakan kedua dong, Bang gerakan ketiga dong gitu. Silakan Bang Wendy. Ya, gerakan kedua ketiga ya. Ya. Pertanyaan saya satu dulu. Ini kan udah seminggu ya dari video itu saya launching. Ya. Sebelum gerakan kedua ketiga, kamu udah lakukan belum gerakan yang pertama itu secara konsisten? Udah dipakai belum ya? Udah secara kontinu setiap hari selama 1 minggu, sehari 3 kali minimal 40 pengulangan udah dijalanin belum? Karena kalau nggak dijalanin ya percuma kamu nanyain kedua yang ketiga ya Bang ya. Kalau kamu udah jalanin gerakan itu, ya ini udah hari ke-7 ya. Ya bismillah, kamu pasti dapat hasilnya, pasti ada progres. Pasti. Iya. Kamu mungkin enggak. Ya karena orang-orang yang udah melakukan pun di hari pertama aja dia lakukan, berarti dapat 3 kali ya sehari ya. Ya. Dari bangun tidur, siang, sama sebelum tidur. Itu minimal ya Bang? Minimal. Lebih boleh? Boleh. Apalagi kalau lagi sakit kan nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada aktivitas. Ya mendingan lakukan gerakan itu. Ya hari pertama aja orang udah dapat hasilnya, Van. Belum yang kedua ketiga nih, belum. Baru yang part 2 itu udah dapat hasil. Kembali ke kamu. Kalau kamu udah lakukan ya gerakan pertama itu yang ajib banget, efektif banget, kamu pasti ada hasilnya di hari ini. Ya. Tetap kita akan kasih kedua ketiga. Ya. Tapi Bang, sebelum masuk ke gerakan kedua sama ketiga nih, dari video yang pertama aja, yang gerakan pertama itu udah banyak pertanyaan Bang. Kita jawab dulu ya pertanyaan-pertanyaan itu ya, karena pertanyaannya bagus-bagus banget dan saya ambil beberapa yang mewakili dari pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Nih saya udah catat pertanyaannya. Yang pertama, Bang kalau melakukan gerakan itu harus ada pemanasan atau enggak? Katanya gitu. Terus yang kedua, kalau punya sakit leher apakah itu aman? Nah dan yang ketiga nih, itu dia usianya udah 50 tahun, itu nggak apa-apa nggak melakukan gerakan itu? Nah ada 3 pertanyaan nih Bang, silakan. Usia 50 tahun. Emang kenapa? Emang kenapa? Ya udah hampir 50. Ya? Nggak kelihatan ya, terlibat. Kenapa dengan usia 50 Bu? Ya, gak ada masalah. Ya, yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan olahraga yang terukur dan teratur. Ya, itu olahraga enggak selama ini. Bang, kayak saya sakit pinggang jadi nggak bisa olahraga. Nah, ini sakit pinggang. Bahkan udah sampai tingkat ke saraf kejepit HNP ya di tulang lumbal. Dan itu, aduh, kalau dibilang sakitnya mah sakit boro-boro bisa bergerak. Ya, bukan berarti nggak bisa gerak. Nih segini aja nih, sakitnya Van luar biasa ya. Jadi bangun dari duduk sakit, mau duduk pokoknya semua sakit Van. Jadi saya udah merasakan sakit yang tingkat paling tinggi, percayalah. Jadi tenang aja. Ya, kalau saya aja bisa sembuh, kamu pun bisa. Maka olahraga setiap hari, olahraga yang kamu bisa. Kalau saya olahraganya nge-gym. Ya, nge-gym itu nggak harus di tempat gym fitness, di rumah juga bisa. Yang namanya gym itu adalah kita, bahkan saya bilang make your body it's your own gym. Buatlah tubuh kamu sebagai gymnya kamu. Jadi kita melakukan gerakan-gerakan dengan berat badan tubuh sendiri. Ya, termasuk gerakan yang tadi saya sharing itu adalah gerakan pakai tubuh sendiri kan. Pertanyaannya, perlu pemanasan nggak Bang? Nah ini ya, pemanasan itu harus dilakukan sebelum olahraga apapun. Ya, namanya stretching dinamis. Jadi stretching itu ada 2, stretching dinamis bergerak. Dinamis itu artinya bergerak 2, 3, 4 gitu ya. Ya, termasuk, nah itu kan dinamis kan. Itu juga stretching ya? Nah, stretchingnya pemanasan dinamis. Nah, banyak orang yang keliru. Di awal stretchingnya adalah yang statis.
ditahan, diam, misalnya selama 12 hitungan detik gitu ya. Ini namanya stretching statis. Ini dilakukan bukan sebelum olahraga. Ini dilakukan ya statis diam setelah selesai olahraga. Itu pendinginan ya Bang? Namanya pendinginan. Jadi untuk ngembaliin ya otot yang kita latih kan itu otot kita istilahnya merusak otot pada saat olahraga kan. Merusaknya dalam artian positif. Iya. Ya. Nah, ketika kita melakukan stretching pendinginan, nah itu yang ditahan lama supaya dia mengembalikan flexibility dari otot kita. Pernah nggak olahraga besokannya ada Sakit sering. nah ya, nah, itu namanya muscle soreness. Ya, soreness itu artinya otot kita lagi terlatih. Jangan khawatir, sakitnya enak kan? Iya, Kayak patah tulang kan? Benar, sakitnya tuh penggal-penggal tapi enak gitu. Kalau di stretching itu enak gitu. Nah, betul. Ya, jadi kenapa muscle soreness? Karena udah lama nggak ngelatih otot. Jadi biasanya hari pertama sampai hari kelima lah ya olahraga dimulai. Jangan malah nyerah, terusin. Dan yang kedua karena apa? Setelah selesai olahraga itu atau nge-gym itu, orang tersebut nggak melakukan yang Stretching statis tadi, pendinginan ya. ya. Jadi jangan keliru, di awal bukan pendinginan, di awal pemanasan. Banyak orang keliru Bergerak ya. Nah, harusnya yang bergerak. Jadi kita contohkan ya, anggap saya lagi berdiri. Nah, ini sebenarnya udah masuk pemanasan. Yang gerakan pertama itu sebenarnya termasuk pemanasan ya. Pemanasan dan latihan inti. Jadi nih lihat deh, pergerakan sendi saya ini bergerak kan? Iya. Ini semua bergerak kan? Tuh. Nah, ini udah pemanasan, Van. Jadi yang nanya butuh pemanasan gak Bang? Lah ini juga pemanasan. Sudah termasuk. Jadi nggak usah ada gerakan lain ya Bang ya, langsung aja. Pemanasan dan latihan inti yang saya kasih. Jawab ya? Jawab. Terus apa lagi tadi? Tadi yang 50 tahun udah aman. Sama yang punya sakit leher Bang. Sama. Jadi gini, gerakan yang saya kasih itu ya, nanti saya contohin nanti. Tapi saya edukasi dulu. Gerakan yang saya contohin ke atas sampai dia jinjit ya. Dan badannya narik ke atas itu artinya kita stretch, kita lengthen, kita panjangkan yang kaku-kaku. Itu udah termasuk ini. Saya madep sini ya. Ini tulang belakang nih kita nih. Dari mulai tulang ekor sampai leher. Saya kasih bahasa medisnya ya, dokterannya ya. Iya. Bahasa kita punya anatomi. Ya. Ngerti nggak? Biar keren. Biar kamu ngerti. Ya, kalau nggak ngerti browsing. Iya. Mulai dari atas ya, namanya cervical. Di madu sini, biar ke kamera, madu sini justru. Madu sini. Di sini cervical, ya. Lalu thoracic, lalu lumbar, ada sakral, dan yang paling bawah adalah tulang ekor. Ini nggak apa-apa saya pegang, ini istri saya. Ntar ada yang komplain, Bang pegang-pegang. Lah istri gue emang apa? Wah, ini aspri saya, termasuk Menteri Keuangan, ya yang ngurusin luar dalam ya, atas bawah termasuk istri saya, ya. Jangan pada kepo. Ya, jadi cervical, thoracic, lumbar, sakral, dan tulang ekor. Ini jadi satu semua, jadi satu kesatuan ya. Yang di atas ada 7 baris, terus 12 baris, lumbar itu 5 baris, sakral itu 5 baris, dan yang paling bawah tulang ekor 1. Oke, boleh balik sini lagi. Yang kalau di gambar tengkorak tulang itu ada yang garis-garis itu ya Bang? Ya, itu cervical, thoracic ya, lumbar, sakral, sama tulang ekor. Orang kalau tulang ekornya suka sakit ya kan, atau lehernya berarti bagian atas, either itu cervical atau thoraxicnya. Dia ada 7 sama 12 ya ruas-ruasnya. Ya, lumbar itu biasanya 5, biasanya kena L5 atau L3 gitu kan istilahnya. Bar tuh ya, lumbar ya. Jadi gerakan yang saya berikan itu sebenarnya udah mewakili kesemuan mulai dari tulang ekor sampai cervical. Berarti yang punya masalah tadi pertanyaan tulang leher itu juga udah termasuk ya pengobatan caranya buat benerin yang sakit leher itu ya. Leher itu yang bermasalah dari cervical, kalau di bawah sini berarti thoraxicnya ya, punggung atas namanya gitu. Itu sama. Jadi kita kasih gerakannya langsung ya, kita ulang ya, supaya teman-teman ya yakin untuk melakukannya. Karena ketika kamu melakukan pun dengan penuh keyakinan, bismillah. Jangan ada keraguan. Tinggal nanti kita turunin intensitasnya, bebannya. Kalau kamu masih merasa sakit banget, gampang, itu tinggal kita setel levelnya lah bahasanya. Ya, kita praktek sini ya. Silakan Bang. Oke. Ya. Kamera dapat ya. Jadi ketika melakukan ini saya madep sini, ya kelihatan. Ya. Ke atas tuh
kita buang ke atas supaya dia manjat. Nah, jari kaki jinjit ya, jadi semua ke atas nih. Nah, kita melawan gravitasi nih, betul. Ya. Sekarang perhatikan gerakannya, gerakan yang buat normal aja dulu ya. Kalau yang buat sakit banget nanti kita turunin. Tangan kamu tempelin, dan begitu kamu ke atas seperti ini, mata kamu nih, pandangan dari mulai leher dagu, kamu ikutin nih, tuh. Oke? Sampai atas. Sampai habis, semaksimal kamu bisa. Semaksimal kamu bisa. Kalau maksimal itu cuma sampai sini ya silakan. Dan teruskan kalau udah bisa, terus. Ya, sampai atas. Lihat pergerakan saya. Ya, kalau dari sini. Sampai stretch banget ya belakangnya ya. Nah, itu. Jadi cervical kamu, leher kamu juga ya terobati. Oke, ke atas ya. Dan ketika kamu turunin ke bawah nih, badan kamu tetap tegap, jangan nunduk, jangan goyang. Dan kamu buang. Tuh. Oh, tangannya dibuang ke belakang. Lempar aja gitu. Lempar aja. Karena supaya di sini kamu nih, yang dia swing. Badan tetap tegap. Swing. Jadi ada sedikit tenaganya yang kamu lempar. Oh, pada saat naik kakinya jinjit, kalau bisa pada saat turun kakinya juga turun ya. Oke. Ya, jadi betul banget. Nih, lihat nih. Tuh, Naik, jinjit, dia turun. Tuh, dilempar. Jadi tegap. Ya. Ya supaya kamu berasa kok. Baik. Kalau sudah bisa seperti itu, sekarang nafasnya. Nafas itu penting. Karena nafas ini adalah mengobati kita dari dalam. Nafas sumber kehidupan. Ya pada saat ke atas, anggap saya jinjit ya. Bagi yang masih sakit nggak usah jinjit. Jadi level turunnya itu nggak usah jinjit, ya. Begitu ke atas, ini buang napas. Ya, matanya ke atas supaya leher kamu semua straight. Begitu ke bawah, tarik nafas sambil dibuang tangannya. Tuh, narik ya pas buang. betul. Lepas napas, buang nafas. Jangan kebalik, kan biasa orang kebalik. Jadi tarik nafas, Iya benar ya kan? kebiasaannya gitu ya. Hari penting, betul kan? Makanya perbaiki pola nafas kamu, maka di dalam tubuh kamu pun kesehatanmu perbaiki. Ya, ada kelas nafas khusus di WM Academy ya. Betul. Ajar nafas sumber kehidupan, sumber kekayaan, sumber kemakmuran, ya semua. Ini buat kesehatan. Oke, saya ulang ya. Lepas tarik kanan. Gitu ya. Ini kalau biasa orang begini nih Pak. Makanya ini matanya jangan ke depan, tapi Ke atas ikutin tangan ya. ikutin tangan, betul. Ikutin jari tangan. Oke. Ya. Kalau yang tadi Bang Wendy bilang masih sakit orangnya, masih pokoknya melakukan gerakan aja boro-boro sampai kayak tadi ya, masih sakit gitu. Kayak Bang Wendy dulu waktu di awal bilang sakitnya itu gimana Bang? Memang sakitnya banget Pak. Jadi berdiri aja dia udah miring saya waktu itu. Dia miring nih. Nggak apa-apa, semaksimal kamu bisa, yang penting relax walaupun miring. Lalu kamu lakukan pokoknya semaksimal mungkin sampai atas. Nah, jadi kamu buangnya sampai batas saya nyebutnya subcranial, di mana kamu sakit tapi agak lebih sedikit lagi. Sakitnya kan sakit enak tuh ya. Buang, yang penting matanya rata. Jadi coba sampai sini, ya silahkan buangin ke bawah banget. Ya, ini ntar lama-lama akan lurus kok. Percaya lah. Jadi Agak sedikit dipaksakan berarti ya. Kalau kan self failure jadi ya udahlah gitu. gak sampai gagal gitu. Kalau failure itu kan gagal, lu maksain. Justru ini sebenarnya di bawah maksain. Oh, berarti jangan maksain ya. Dia maksain, dia maksain gitu. Sedikit tingkatnya di bawah maksain. Iya gitu. Tapi di atas kamu punya kemampuan yang kalau kamu biasanya bang sampai sini pasti bisa deh lebih dikit. Oke. Nah semakin lebih dikit lama-lama kan menjadi dikit. Oke. Nah, Pak, itu ada peribahasa ya. Iya. Oke, seperti itu. Dan kakinya nggak perlu dia jinjit dulu. Oh, di awal nggak perlu Nggak perlu. jinjit. Kalau udah bisa ini maksimal sampai minggu, lalu atas. Oke. Ya ini berarti udah asik nih. Ini baru jinjit. Oke. Oke. Ya ini dibuang jangan lupa supaya dibalik. Iya. Oke. Berarti Jawab ya. tarik nafas dari hidung, buang nafas dari mulut, boleh Ya. ya Bang? Kalau Khusus buat pengobatan boleh. Karena nafas dari mulut itu elemen api. Kita membutuhkan api untuk mengobati ya. Pengobatan seperti pedang mau dibentuk dari besi kan harus dipanasin pakai api supaya dia lentur. Ilmu nafas, ada nafas api, nafas air, nafas udara. nanti kita bahas ya. Kita bikin video lain
Enak aja. Kalau itu ilmu khusus. Kan kita kasih tahu kenapa ilmu nafas itu penting. Tapi kalau untuk belajarnya tetap di kelas. Iya, gitu ya. Ilmu khusus ya itu ya. Ya, yuk kita balik ke sini Bang. Nah. Jadi tadi teman-teman 3 pertanyaannya sudah terjawab ya. Yang umur 50, yang punya sakit belakang, Ya. terus yang apakah pemanasan itu tiga-tiga udah kejawab. Terus malah satu lagi tadi ditambah yang masih sakit banget juga udah kejawab pertanyaannya ya. Oke Bang, berarti saya bisa nagih untuk gerakan kedua dan ketiga ya. Bayar dong. Masih saya Bayar dong. ilmu nih. Bismillah, nanti bayarannya dari semesta Bang. Oke, bismillah ya. Ya, Sehat, yang penting jalanin. Saya cuma minta bayaran satu buat kamu. Jalanin istiqomah. ya, istiqomah, action. Karena kalau kamu nggak action ya, apapun yang kamu lakukan nggak akan berhasil. Saya melakukan ini buat kamu semua, tapi nggak akan pernah berhasil kalau kamu tidak melakukan buat diri kamu. Iya, banget. Jalanin, istiqomah. Oke, ya Bang, langsung ke gerakan kedua boleh Bang diperhatiin. Gerakan kedua, jadi yang satu tadi gerakan itu kalau kamu lakukan udah efektif banget ya, ditambah gerakan kedua boleh lah. Saya kasih gerakan keduanya seperti ini ya.